Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Saya mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung dalam perayaan Paskah SMA Kristen 1 Salatiga. Pada hari Senin, tanggal 5 April 2021. Saya menginformasikan bahwa ibadah pada pagi hari ini akan diselenggarakan secara online dengan tetap mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Saya informasikan selanjutnya bahwa ibadah kali ini adalah kolaborasi antara mahasiswa-mahasiswi praktek kelima Universitas Kristen Satya Wacana dengan teman-teman OSIS SMA Kristen 1 Salatiga. Sebelum kita memasuki ibadah, kita akan mendengarkan lebih dulu kata sambutan dari Kepala Sekolah SMA Kristen 1 Salatiga. Kepada Ibu Doktoranda Kriswinarti dipersilakan. Segenap orang tua, wali, beserta peserta didik SMA Kristen 1 Salatiga yang sungguh saya kasihi dan saya banggakan, keluarga besar SMA Kristen 1 Salatiga beserta rekan-rekan PPL dari Fakultas Teologi Universitas Kristen Salatiga yang berbahagia. Semangat pagi, shalom. Salam sejahtera dan sukacita bagi kita semuanya. Kiranya berkat kasih setia Tuhan senantiasa boleh kita rasakan di sepanjang hidup dan kehidupan kita. Selamat berjumpa kembali pada saat ini. Betapapun kita belum bisa berjumpa secara tatap muka, namun kita berjumpa secara virtual. Namun demikian, kita tetap harus bersyukur untuk berkat kemurahan Tuhan. Betapa tidak, betapapun di tengah situasi yang masih memprihatinkan karena pandemi COVID-19 masih lekat di tengah kehidupan kita. Namun kita terus merasakan berkat kasih setia dan rengkuhan Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Sehingga kita tetap bisa mewujudkan karya pelayanan dan belajar kita. Anak-anak tetap bisa belajar dengan baik, Bapak dan Ibu Guru tetap bisa mewujudkan pelayanan dengan sungguh-sungguh. Bahkan anak-anak kelas 12 pada saat ini sudah memasuki ujian sekolah untuk mengakhiri studinya di SMA Kristen 1 Salatiga. Itu semua karena berkat kemurahan dan kasih setia Tuhan yang tiada batas di tengah hidup, karya, pelayanan, dan studi kita. Bapak, Ibu, serta anak-anak kekasih, saat ini kita akan bersama merayakan dan menghayati Paskah. Merupakan sejarah karya penyelamatan Allah yang menunjukkan bukti cinta kasih sempurna bagi manusia. Tema Paskah tahun 2021 yang diangkat oleh Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia adalah berpaling kepada Sang Hidup. Siapakah Sang Hidup? Sang Hidup adalah Tuhan Yesus Kristus yang telah menderita di kayu salib demi cinta kasih-Nya kepada umat manusia, yang telah berhasil mengalahkan maut dan bangkit pada hari yang ketiga, yaitu pada hari Paskah. Berpaling kepada Sang Hidup mengajak kita semuanya untuk menghayati kasih setia Allah yang tiada batas, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia senantiasa menguatkan, menopang, dan merengkuh kita. Betapapun saat ini mungkin kita baru dalam keprihatinan, pergumulan karena sakit penyakit, permasalahan studi, permasalahan ekonomi yang kita rasakan berat dan menghimpit hidup kita. Namun mari kita mengalihkan pandangan kita fokus kepada Sang Hidup,
yaitu kepada Tuhan Yesus Kristus yang terus setia menopang, menguatkan, dan merengkuh kita. Oleh karenanya, tentu selayaknya kita terus bersyukur melalui hidup, karya, pelayanan, dan studi kita. Kepada anak-anak kelas 12, terus berjuang memberikan yang terbaik agar kalian semuanya bisa meraih sukses melalui ujian sekolah. Demikian juga anak-anak kelas 10, kelas 11, tetap semangat belajar, beri yang terbaik, karena belajar itu adalah upaya untuk kita meraih masa depan gemilang yang telah Allah sediakan bagi kita. Selamat menghayati Paskah, selamat merasakan berkat cinta kasih Allah yang terus merengkuh. Mari kita senantiasa berpaling kepada Sang Hidup. Terima kasih, Tuhan Yesus yang adalah Sang Paskah memberkati kita senantiasa. Terima kasih. Terima kasih Ibu atas kata sambutannya. Kita akan segera memasuki ibadah. Ibadah pada pagi hari ini akan dilayani oleh Saudara Adlan Kristember Molewe dengan tema berpaling pada Sang Hidup. Kita akan memasuki ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Untuk masuk dalam ibadah ini, mari kita satukan hati, kita berdoa. Selamat pagi Bapa, kami bersyukur Engkau sudah mengumpulkan kami bersama-sama di tempat ini maupun melalui virtual Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami anak-anak-Mu, siswa-siswi SMA Kristen 1 Salatiga akan masuk dalam ibadah perayaan Paskah. Kiranya Engkau yang memberkati ibadah ini ya Bapa, dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami serahkan ibadah ini. Haleluya, amin. Saudaraku yang kekasih, untuk memulaikan ibadah Paskah, siswa SMA Kristen 1 Salatiga, mari dengan kesungguhan hati kita angkat pujian, Jadikan Aku Indah. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan
pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Penderitaan dan kematian Yesus adalah bukti kasih yang paling sempurna bagi saya dan saudara sekalian. Penderitaan Yesus melebihi penderitaan yang kita alami. Apabila Yesus mampu melewati penderitaan tersebut, bahkan bangkit dan mengalahkan maut, itu berarti kita sebagai anak-anak Allah akan ditolong dan dimampukan untuk melewati setiap badai topan dunia. Oleh sebab itu, mari kita bersyukur karena Allah adalah sumber perlindungan kita. Dengan sukacita kita angkat pujian di badai taufan dunia. Di badai taufan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takutmu lenyap, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Di dalam Paskah terbaring sukma, menikam pilu saujuana, selesa harapan menyerenggut nyawa. Dikala ku kejar ego, ku damba dunia yang sadar tak sadar mendorongku dengan paksa ke lorong-lorong kecil itu, meninggalkan salib dan melawanmu. Dengan gigih ku berjuang untuk diri, mencium kotoran ambisi dengan topeng yang murah hati. Bahkan ku tendang jauh sanubari, di mana tidak ada lagi. Dalam kepuasan itu tidak ada kebahagiaan. Senyum terukir dengan hampa, karena sukacita adalah barang langka. Perlahan ku sadari kau
juga hadir di situ, tepat di sisiku, yang sedang menangis mencarimu. Tepat saat aku berteduh di bawah kesepian, ditikam oleh rindu dan diguyur oleh kepahitan. Ya, Engkau ada di sana. Seiring tanganmu yang berlubang paku terbuka, menghadirkan kehangatan bak lembayung senjakala, menguliti rasa yang taksa dan merajut kejelasan di dalam asa. Sekarang, ku menari dalam hidup yang baru, penuh ketulusan cinta kasih yang telah kuterima daripadamu, menghadirkan komitmen untuk memahatkan suka dalam senyuman mesra bagi sesama dan buana. Bapak, Ibu, Saudara, dan teman-teman sekalian yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita masuk ke dalam pembacaan dan juga perenungan akan kesaksian kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu saya ajak kita semua untuk satu dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, yang dalam terang iman kami mengenal-Mu sebagai Yesus Kristus Tuhan, yang telah lahir, berkarya, mati dan bangkit untuk kami semua. Kami bersyukur ketika Tuhan telah menyertai kami sampai pada saat ini, dan penyertaan itu menguatkan kami untuk kembali berdoa, mempersiapkan diri menyambut kebenaran dari kesaksian firman-Mu. Berkatilah kami ya Tuhan, tuntunlah kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya kami sanggup untuk memahami dan memaknai kesaksian firman-Mu yang akan diberitakan di dalam Paskah ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan teman-teman sekalian, bacaan kita pada saat ini terdapat dalam kitab Yakobus. Yakobus 4 ayat 13 sampai 17. Saya akan bacakan. Yakobus 4 ayat 13 sampai 17. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik tetapi tidak melakukannya, ia berdosa. Demikian jauh pembacaan kesaksian firman Tuhan. Yesus bersabda, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Salam untuk kita sekalian. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, tema Paskah tahun ini adalah berpaling pada Sang Hidup. Dan dari tema itu kemudian tema ibadah Paskah siswa pada hari ini adalah menggapai masa depan dengan spirit Paskah. Kalau kemudian kita mau berpaling pada Sang Hidup, maka tema kita pada hari ini menjadi sangat penting. Karena tidak mungkin kita bisa berpaling dan berjalan bersama-sama dengan Sang Hidup itu tanpa spiritualitas yang benar.
Nah, mengapa kemudian tema Paskah Siswa ini adalah menggapai masa depan dengan spirit Paskah? Jadi ada dua hal yang ditekankan, yaitu spirit dan Paskahnya. Nah, kita mulai dari yang Paskah dulu. Paskah bukanlah manga, Paskah bukan komik, Paskah bukan manhwa Cina, Paskah bukan novel, Paskah bukan anime, Paskah bukan saga, Paskah bukan cerita-cerita tanpa arti dan makna. Namun Paskah adalah sebuah momen yang harus dimaknai dengan sepenuh hati, iman dan pengharapan. Paskah adalah sebuah momentum perbaikan diri. Dan ini yang harus kita pahami bersama. Untuk definisi-definisi yang lebih lanjut, kita semua bisa mencarinya, dan saya pikir setiap tahun kita sudah mendengarkan definisi-definisi itu di gereja atau dalam ibadah-ibadah Paskah lainnya. Tetapi yang ingin ditekankan saat ini, Paskah harus dimaknai sebagai sebuah momentum perbaikan diri. Paskah adalah sebuah kesempatan di mana kita memperbaiki diri secara spiritualitas. Dan untuk mampu memperbaiki diri dalam spiritualitas yang baik, maka kita harus dapat memahami dengan benar spirit seperti apa yang harus kita miliki. Tentu akan banyak definisi mengenai spirit. Tetapi spirit Paskah yang saya maksudkan di sini adalah bagaimana sebuah kehidupan itu dibangun dengan spirit, yaitu daya dorong yang tidak hanya beranjak dari kekuatan intelektual ataupun emosional, tetapi keseluruhan manusia secara lebih menyeluruh, utuh, komprehensif, atau dalam bahasa teologisnya sering disebut holistik. Bacaan kita pada saat ini dalam Yakobus 4 ayat 13 sampai 17 menyasar hal itu, yaitu perbaikan diri secara spiritualitas. Yakobus 4 ayat 13 sampai 17 ini merupakan, kitab Yakobus secara umum juga merupakan tulisan pseudepigraf untuk orang-orang yang pada saat itu tengah mengalami degradasi moral, kerusakan moral, hilangnya semangat dalam iman, hilang semangat beribadah, dan hilang arah. Dan secara khusus ayat 13 sampai 17 merupakan bagian dari sastra hikmat yang ditulis dalam kitab ini. Ada dua hal yang kira-kira ditekankan di dalam bacaan kita pada saat ini. Yaitu yang pertama, kitab Yakobus ingin menunjukkan dan ingin menegaskan bahwa iman harus dihidupi bukan hanya sekedar formalitas. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa iman yang harus dihidupi bukan sekedar formalitas itu harus nyata dalam spiritualitas. Jadi bukan hanya dalam spirit tadi, tapi juga dalam spiritualitas. Spiritualitas itu sudah menyangkup keseluruhan bagaimana cara kita berpikir dan kemudian bersikap atau bertindak. Sehingga menjadi jelas, ayat 13 dimulai dengan memetakan bagaimana arogansi manusia. Seringkali seperti itu kan. Dengan spirit yang sangat menyasar pada diri sendiri. Kita semua tidak terkecuali, baik sebagai guru, sebagai mahasiswa, sebagai siswa, sebagai siswi. Kita tanpa sadar tenggelam dalam arogansi kita sendiri. Ayat 13 menunjukkan arogansi manusia, bahwa dia mampu untuk melihat hari-harinya tanpa Tuhan. Dia mampu untuk menjalani hari-harinya tanpa Tuhan. Oleh karena itu dalam ayat 14 ditunjukkan konfrontasi yang luar biasa dari penulis kitab Yakobus dengan berkata, kamu tidak tahu apa yang besok akan terjadi. Kalau begitu semua yang kamu katakan tadi itu salah dan sia-sia. Sebenarnya, ini ayat 15, 16, 17 ini merupakan
15-16 itu merupakan refleksi ya. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Maka kita sampai pada bagian akhir, yaitu resolusi ayat 17. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik tetapi tidak melakukannya, ia berdosa. Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, pada hari ini, pada saat ini, pada momen ini, kita semua diajarkan bahwa Paskah harus kita maknai dengan tepat. Dengannya, perubahan akan terjadi dalam kehidupan kita. Dan mulai hari ini juga kita belajar bahwa kalau kita tahu bagaimana cara untuk memaknai Paskah dengan baik, tetapi tidak melakukannya, kita berdosa. Kita bertemu dengan konsep dosa, bahwa dosa bukan nanti membunuh, dosa bukan nanti berbohong, dosa bukan nanti kita melakukan sesuatu yang sangat ekstrim atau extraordinary crime. Tidak. Tetapi dosa adalah tidak melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Kedepannya ada begitu banyak program dari SMA Kristen 1 Salatiga yang harus dijalani. Pesan dari kesaksian firman Tuhan hari ini adalah untuk menjalani semuanya dengan spirit Paskah. Spirit yang benar-benar menekankan keteguhan hati dan pengharapan yang benar-benar terarah pada Tuhan. Bagi teman-teman yang akan mengikuti ulangan dan ujian, hadapilah semuanya dengan spirit Paskah. Apa yang harus kamu lakukan, lakukanlah. Dan senantiasa sertakan Tuhan dalam perencanaan-perencanaan tentang masa depan. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, inilah kesaksian firman Tuhan yang dapat saya bagikan kepada kita semua pada hari ini, termasuk kepada diri saya sendiri. Semoga dalam pertolongan dan kasih sayang Tuhan, kita tetap dapat mampu untuk memaknai Paskah dengan spirit yang terarah dan dengan spiritualitas yang benar. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara juga teman-teman sekalian, kita akan masuk dalam doa syafaat. Karena itu saya ajak kita semua satu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan sorga, yang juga selalu kami rasakan dalam kehidupan ini penyertaan-Mu sebagai ibu kami yang di sorga. Kami bersyukur dan berterima kasih ketika pada hari ini, saat ini, pada momen ini, pada Paskah ini, kami boleh bersama-sama mengambil bagian dalam perayaan Paskah untuk memaknai Paskah dalam ibadah Paskah siswa SMA Kristen 1 Salatiga. Di dalamnya kami telah diajar banyak hal, baik dalam pujian, baik dalam elegi, baik dalam firman Tuhan yang telah disampaikan. Kami senantiasa diajak untuk merendahkan diri dan mau untuk berbenah diri, berefleksi untuk memperbaiki diri, sehingga masa depan yang ada dapat kami gapai dengan spirit yang benar, dengan spirit yang terarah pada Tuhan, yang nampak dalam segala sesuatu yang kami katakan ataupun yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan, ketika hari ini kami diajar untuk senantiasa memperhatikan integritas diri kami sebagai bagian dari spiritualitas yang benar. Tuhan yang berada dalam kerajaan sorga, pada saat ini juga kami mau berdoa bagi hidup dan keberadaan kami. Kami mau berdoa bagi kami sebagai siswa, kami sebagai mahasiswa, kami sebagai guru. Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan kami dan juga program kehidupan ini ke depan. Segala sesuatu yang kami butuhkan dan kami perlukan, kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Dan kami yakin kuasa kasih Tuhan sanggup untuk mencukupkan kami dalam segala hal, sehingga oleh kekuatan itu kami berlimpah-limpah dengan rasa syukur. Kami mau menjalani semuanya bersama-sama dengan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan hadirlah untuk menganugerahkan ketekunan, kerajinan kepada kami semua, sehingga dalam setiap usaha yang Tuhan berkati itu, kami boleh memuliakan Tuhan. Ini ucapan syukur kami Tuhan, ini doa kami. Segala sesuatu yang tidak sempat kami sampaikan pada saat ini, mengenai bangsa dan negara kami, mengenai kota kami, mengenai keluarga kami,
dan hal-hal yang spesifik di dalam pribadi kami tetap taruh ke dalam tangan Tuhan. Dan sebagai Allah yang maha tahu dan maha peduli, kami yakin Tuhan sanggup untuk menanggapi semuanya itu dan sanggup untuk menjawab setiap doa kami. Ini syukur kami dalam doa ini ya Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami telah berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Selanjutnya saya silakan pujian dari mahasiswa PPL. Ajarku berdiam dekat di hatimu, di saat ku berpaling temukan cintamu. Di sini kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadirmu. Oh, inilah rinduku, hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Mari kita tutup ibadah perayaan Paskah hari ini di dalam doa. Mengucap syukur ya Tuhan atas apa yang telah Engkau berikan kepada kami dari awal kami menyusun sampai kami tiba di dalam perayaan. Semoga apa yang kami lakukan tidak semata-mata untuk keperluan diri kami, tetapi untuk persembahan kepada Tuhan dan pemaknaan kehidupan kami kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu Guru, karyawan, serta siswa-siswi SMA Kristen 1 Salatiga. Saya mewakili teman-teman PPL 5 Praktek Pendidikan Lapangan kelima Fakultas Teologi Universitas Kristen Satyawacana mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan, ladang pelayanan yang diberikan kepada kami selama kami berpraktek di SMA Kristen 1 Salatiga yang kami mulai pada bulan Januari dan akan berakhir di tanggal 16 April 2021. Kiranya apa yang kami berikan dalam pelayanan ini dapat membuahkan hasil yang baik untuk kita sekalian. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, rekan-rekan mahasiswa serta siswa-siswi SMA Kristen 1 Salatiga, perkenankanlah kami mengucapkan pamit yang sedalam-dalamnya atas akhir dari pelayanan kami menjadi mahasiswa praktek, tetapi kami berharap ini bukan akhir dari relasi kami
kepada SMA Kristen 1 Salatiga. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih dan mengucapkan minta maaf sebesar-besarnya atas segala hal yang telah kami lakukan. Akhir dari ini kami semua mengucapkan selamat Paskah tahun 2021, kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.